Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bittahiyatil Islam, tahiyatul ahlil jannah, tahiyatan min 'indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan nangkap balam, jangan ditambat di tengah halaman. Dari sambutan salam sepertinya banyak yang belum makan. Puasa, Masya Allah. Sungguh mulia hari Jumat, disebut juga penghulu hari karena sambutan salam kurang semangat. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak masih puasanya, bro. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahu. Yang saya hormati Ketua Perwiridan Ibu-Ibu Musalla Nasirun dan jajaran kepengurusannya, yang saya hormati para guru-guru, para ibunda, orang tua kami yang besar, yang tak bisa diimbau gelar, yang kecil tak tersebutkan nama, tapi insyaAllah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita berada di bulan Muharram, dan hari ini adalah hari Asyura. Rasulullah SAW sangat memuliakan hari Asyura. Hari ini bulan Muharram adalah awal di bulan Hijriah. Tahun kemarin kalau tidak salah, di bulan Muharram juga saya sudah menceritakan bagaimana awal bulan Hijriah itu bagaimana Hijriah itu bisa dijadikan penentuan tahun Islam. Masih ingat, Bu? Masih ya? Ingat. Kita ulang-ulang, kita kupas sedikit tentang masalah itu. Pertama yang ingin saya tanyakan sebelumnya, kenapa kita harus tetap memperingati tahun baru Islam, dan kenapa kita harus tetap menjadikan tahun baru Islam atau tahun Qamariyah sebagai landasan tahun kita. Kan kita sudah punya tahun Masehi ya, Bu ya? Betul kan? Kita setiap hari pakainya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, kemudian 2021, 2023, kan sudah ada tahunnya. Kenapa kita harus tetap memakai tahun Hijriah atau tahun Qamariyah? Kenapa, Bu? Karena tahun baru atau tahun Islam, tahun Qamariyah itu terkait dengan ibadah. Bagaimana kita tahu awal bulan Ramadan? Bagaimana kita tahu awal bulan Ramadan? Dari mana, Bu? Dari mana? Dari melihat anak bulan. Hisab Muhammadiyah itu juga melihat anak bulan. Dia memperhitungkan anak bulan. Jadi hisab sama. Yang dilihat itu anak bulan. Kalaulah Muhammadiyah mengambil perkiraan hisab, tapi kalau dia umat Islam yang ada di Indonesia yang di bawah Kemenak, itu dia langsung ru'yatul hilal, langsung melihat hilal. Dua-duanya tetap menentukannya dengan hilal, bulan. Maka kita tahu awal bulan Ramadan karena melihat bulan. Maka ibadah kaitannya dengan bulan. Tahun Islam
atau tahun Qamariyah adalah tahun yang berlandaskan bulan. Maka kita tahu 1 Syawal juga dengan melihat bulan. Kata Rasulullah, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah kalian karena melihat anak bulan, dan berbukalah kalian atau berlebaranlah kalian, hari rayalah kalian ketika melihat anak bulan. Maka penentuan ibadah kita itu dengan melihat bulan. Maka umat Islam tak bisa terpisah daripada bulan Qamariyah. Walaupun orang-orang seluruh dunia memakai tahun Masehi, tetap umat Islam tak bisa terpisah dari tahun Qamariyah. Kita tahu kapan masuknya haji. Tahun tanggal 1 Zulhijjah juga dengan melihat bulan. Jadi bukan cuma Ramadan, tahu 1 Zulhijjah, kapan 10 Zulhijjah, kapan mulai haji, kapan mulai 1 Muharram, kapan mulai 10 Muharram, kapan itu Asyura, juga dengan melihat anak bulan. Maka umat Islam tak terpisahkan dari tahun Qamariyah, karena tahun Qamariyah terikat dengan ibadah ritual umat Islam. Apakah ketika masa Nabi tahun Qamariyah itu sudah ada? Bu, apakah tahun Nabi itu tahun Qamariyah itu sudah ada ketika masa Nabi? Tahun 1 Hijriah, 2 Hijriah, apakah sudah ada masa Nabi? Bu, sudah ada belum? Hah? Sudah ada belum? Belum. Tahun 1 Hijriah, 2 Hijriah itu belum ada di zaman Nabi. Belum ada juga di zaman Abu Bakar. Bagaimana orang-orang ketika zaman Nabi, sahabat Nabi, atau orang-orang jahiliyah, atau orang-orang Arab dulu menentukan tahun sebelum adanya penentuan tahun Islam? Dia melihat peristiwa besar ketika tahun itu. Ingat, Nabi Muhammad lahir di tahun apa, Ibu? Kenapa disebut tahun gajah? Karena ada peristiwa pasukan gajah datang ke kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah yang dipimpin oleh Raja Abraham. Maka tahun itu disebut dengan tahun gajah. Itu kejadian luar biasa. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW sebelum melaksanakan Isra Mi'raj itu ada penyebabnya. Tahun itu disebut dengan tahun apa, Ibu masih ada ingat? Tahun kesedihan. Amul Huzni, tahun kesedihan. Di mana paman beliau Abu Talib meninggal dunia, di mana istri beliau Khadijah binti Khuwailid meninggal dunia. Dan juga di mana ketika beliau hijrah untuk mendapatkan sokongan dari warga Taif, beliau berhijrah untuk mendapatkan sokongan atau dukungan dari keluarganya yang ada di kota Taif. Ternyata beliau tak mendapatkan dukungan, maka beliau malah mendapatkan cacian, bahkan lemparan batu dari anak-anak. Maka tahun ini menjadi tahun yang sangat menyedihkan bagi Nabi. Maka disebut dengan Amul Huzni. Ketika tahun Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul, itu disebut dengan Amul Bi'tsah, atau tahun diutusnya Nabi. Maka belum ada ketika zaman Nabi. Kapan penentuan tahun Hijriah itu dimulai? Ketika masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar bin Khattab ketika itu mendapat protes. Saya flashback kembali memori 1 tahun yang lalu. Umar bin Khattab mendapat protes
dari gubernurnya yang bernama Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari dia mendapatkan surat dari Umar bin Khattab, yang surat ini tidak tahu mana surat yang pertama, mana yang surat kedua, mana surat yang penentuan hukum, mana yang suratnya pemutusan hukum, penentuan hukum, yang satu penghapusan hukum, tak tahu. Ibu pernah dulu surat-suratan sama bapak Bu? Bu? Pernah? Enggak. Ada dulu pernah kirim-kirim surat sama bapak? Enggak ya Bu ya, Masya Allah. Kalaulah ada dulu ibu lihat ada yang surat-suratan. Surat pertama dia katakan I love you sayang. Surat kedua dia bilang kita tak punya hubungan. Kemudian tak ada tahunnya. Dia lihat surat ini, dia bingung, ini surat mana nih? Kira-kira surat mana itu? Tahu nggak kita? Misalkan ada, anggaplah bapak dulu, dia kirim surat, awalnya surat cinta. Tiba-tiba ada surat putus, tapi kita tak tahu mana duluan, surat putus apa surat cinta. Kan kita nggak bisa tentukan dia ini cinta apa sudah tak cinta sama kita, karena tak ada tahun yang dicantumkan. Maka Abu Musa al-Ash'ari itu dia mendapatkan surat dari Umar bin Khattab, tak tahu Abu Musa mana surat pertama, mana surat terakhir. Padahal dalam surat itu ada penentuan hukum, ada penolakan hukum. Maka diambillah sebuah keputusan. Abu Musa al-Ash'ari mengirimkan surat protes sama Umar bin Khattab. Dia bilang, nggak bisa, kita harus memiliki kalender Islam, kita harus memiliki penentuan tahun. Maka rapatlah Umar bin Khattab, dipanggilnya semua gubernurnya, dipanggil oleh Umar bin Khattab semua penasehat-penasehatnya. Jadi Bu, sekarang Indonesia punya 3 lembaga besar kan? Pertama ada eksekutif. Eksekutif ini siapa Bu? Pemerintah. Yang kedua ada legislatif. Legislatif ini adalah DPR, MPR. Kemudian ada namanya yudikatif. Yudikatif ini adalah pengadilan atau kejaksaan dan pengadilan. Di zaman Umar bin Khattab, sebelum orang-orang sekarang dan para filosof-filosof, ilmuwan-ilmuwan sekarang mengatakan bahwa dalam sistem negara baru dikatakan negara itu moderat, negara itu maju ketika dia punya lembaga yang terpisah, lembaga yang memiliki kekuasaan. Maka seorang raja tidak bisa memiliki kekuasaan penuh, maka kekuasaannya dibagi. Kekuasaan pemerintahan, kekuasaan musyawarah, perwakilan, dan kekuasaan hukum yang dipegang oleh pengadilan. Sebelum para ilmuwan sekarang mengkaji dan mengambil kesimpulan, Umar bin Khattab sudah membuatnya dulu. Dan dibuat sama Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab punya lembaga eksekutif yang bernama khilafah, khalifah, kekhilafahan. Ya, isinya pemimpinnya siapa? Umar bin Khattab dan jajaran pemerintahannya. Ada gubernurnya. Gubernurnya yang di Yaman bernama Musa. Ya, kalau yang di Yaman bernama yang saya urutkan dulu. Dari Mesir bernama Amr bin As. Kemudian di daerah Syam, Damaskus, Suriah hari ini, itu nama gubernurnya Muawiyah bin Abi Sufyan yang kemudian menjadi khalifah setelah Ali bin Abi Thalib. Kemudian di daerah Kufah ada gubernur yang bernama yang protes, Abu Musa al-Ash'ari. Kemudian ada namanya gubernur Bahrain. Ibu kenal Abu Hurairah? Abu Hurairah kenal Bu?
Siapa Abu Hurairah? Perawi hadis. Abu Hurairah perawi hadis yang suka sama kucing, kemana-mana dia bawa kucing. Tahu Abu Hurairah itu adalah seorang gubernur. Dia ketika zaman Nabi dia pembantu Nabi, tapi dia dekat dengan Nabi. Ketika zaman Umar bin Khattab dia menjadi gubernur. Inilah gubernurnya Umar bin Khattab. Itu di bawah payung kekhilafahan. Dia punya penasehat DPR, MPR, tempat musyawarah. Siapa isinya? Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian banyak sahabat Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Zaid bin Thabit, Zaid bin Harithah. Itu semuanya adalah para wakil-wakil penasehatnya Umar bin Khattab. Kemudian Umar punya sebuah lembaga yang bernama Qadha. Apa bu? Qadha, bukan kodok. Kodok itu apa? Kata. Tapi di Qadha yang dipimpin oleh qadhi, yang berarti adalah lembaga pengadilan atau kehakiman. Komplit masa Umar bin Khattab. Maka dikumpullah ketika ada permasalahan, kumpullah eksekutif dan juga legislatif. Ada yudikatifnya, berkumpul mereka semua menggagas. Kita harus punya tahun. Maka ditentukanlah tahun itu. Kapan kita mulai? Sepakat tahunnya tetap tahun Qamariyah. Kapan kita memulai tahun Islam? Maka ada yang mengatakan Yaumul Wiladah, hari lahirnya Nabi, Miladun Nabi, Mauludun Nabi. Tak ada yang sepakat, ada yang tidak. Kenapa? Karena orang-orang Nasrani menjadikan tahun lahirnya Isa al-Masih menjadi tahun awal Masehi. Kemudian mereka mentuhankan Isa. Takut nantinya para sahabat umat Islam mentuhankannya Nabi Muhammad SAW. Maka diambil juga bagaimana kalau seandainya tahun Isra Mi'rajnya Nabi. Ada yang menolak, ada yang menerima. Bagaimana kalau seandainya hari diangkatnya Nabi menjadi Rasul Yaumul Bi'tsah. Ada yang menolak, ada yang menerima. Bagaimana kalau seandainya hari di mana wafatnya Nabi, tahun wafatnya Nabi. Maka ada yang menerima, ada yang menolak. Maka seorang sahabat Nabi yang bernama Ali bin Abi Thalib mengusulkan, bagaimana kalau seandainya kita buat tahun baru Islam diawali tahun hijrahnya Nabi. Maka disebutlah tahun Hijriyah. Apa dasarnya? Pertama, Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa Hijriyah adalah momentum. Kata-kata Hijriyah, kata-kata yang banyak. Hajara yuhajiru, wa man yuhajir fi sabilillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, banyak kata-kata hajar dalam Al-Qur'an. Kemudian ingat ketika di kota Makkah umat Islam tertindas enggak, Bu? Umat Islam tertindas. Ketika di kota Makkah umat Islam tidak memiliki kekuasaan. Ketika di kota Makkah umat Islam miskin. Kalau dia kaya dimiskinkan. Kalau dia punya uang dimiskinkan semuanya. Kalau dia kaya, Utsman bin Affan kaya, Abdurrahman bin Auf kaya ketika di kota Mekah. Ketika ingin hijrah disuruh sama penduduk Mekah, tinggalkan semua hartamu. Ditinggalkannya untuk apa? Untuk hijrah. Tak ada yang berani hijrah terang-terangan. Semua penduduk sudah hijrah, tinggal Nabi, Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib dan beberapa orang yang lemah dari umat Islam ketika itu. Hanya mereka yang tinggal di kota Mekah. Ketika itu Nabi Muhammad SAW direncanakan untuk dibunuh di sebuah tempat bernama Darun Nadwah.
Jadi mereka punya lembaga tempat pertemuannya namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah inilah tempat konspirasi pembunuhan Nabi yang dipimpin oleh seorang keji bernama Abu Jahal. Abu Jahal inilah yang kemudian memimpin untuk mengepung rumah Nabi, kemudian menjadikan seluruh penduduk perwakilan dari setiap kabilah. Jadi seluruh penduduk harus ikut, penduduk kota Makkah harus ikut. Diwakilkan satu pemuda yang paling kuat dari setiap kabilah. Mereka mengepung untuk membunuh Nabi sambil menghunus pedang yang panjang setiap orang. Maka Nabi Muhammad SAW ketika malam hijrahnya disuruhlah tidur di tempat tidurnya Ali bin Abi Thalib. Kemudian ketika keluar, ketika dikepung, ketika pengepungan, Nabi Muhammad keluar tanpa dilihat. Apa yang dibaca oleh Nabi? Jadi Nabi itu punya jampi-jampi. Punya jampi-jampi. Apa jampi-jampinya? Surah Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ayat ini Bu dibaca Nabi ketika Nabi dikepung di rumahnya. Nabi dikepung oleh pemuda-pemuda yang paling kuat, seluruh pemuda terkuat di kota Mekah ketika itu mengepung Nabi. Kemudian Nabi keluar tanpa terlihat dengan cara mengambil pasir dan menyebarkannya ke atas kepala seluruh orang yang mengepung Nabi. Maka Nabi pun menjadi tidak kelihatan. Itulah yang Nabi baca. Coba kita yang baca, datanglah polisi, ada razia. Cobalah ibu baca. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Tebar pasir. Nampak enggak, Bu? Nampak enggak kira-kira sama polisi? Nampak dia, nampak ibu-ibu lewat, cerewet aja nanti nih, biarlah lewat gitu dia kan. Kan enggak tahu gitu. Tapi itulah Nabi Muhammad SAW keluar dari rumahnya untuk hijrah ketika dikepung itu dengan membaca surah Yasin ayat ke-9 tidak salah. Ayat ke-9. Bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka momentum ini ketika kaum kafir Quraisy menindas umat Islam di kota Makkah, mereka hijrah semuanya, ditinggalkan semua, yang kaya meninggalkan harta, berkorban semuanya untuk apa? Untuk bisa pindah ke kota Madinah karena diperintahkan oleh Rasul, karena diperintahkan oleh Allah. Maka berubahlah. Awalnya umat Islam itu tertindas, awalnya umat Islam itu sangat terbelakang, ditinggalkan, tertinggal secara ekonomi, tertinggal secara semuanya, tak bisa melakukan dakwah. Tetapi ketika di kota Madinah, inilah awal kebangkitan Islam, awal peradaban Islam. Maka kota Madinah yang dulu bernama Yathrib diubah oleh Rasulullah SAW menjadi Madinah. Madinah itu dari kata tamaddun yang artinya berperadaban. Apa, Bu? Berperadaban. Maka orang yang ada di kota seharusnya memiliki peradaban yang baik, adab yang baik, tata krama yang baik, tata cara hidup yang baik daripada orang kampung. Maka ada istilah kita kampungan. Betul, Bu? Sebenarnya wajar kalau dibilang kampungan. Kalau kampungan itu artinya dia agak kurang beradab, agak kurang tertata hidupnya. Tapi kalau sudah orang kota berarti dia tamaddun, tertata hidup. Maka Nabi pun merubah kata-kata Yathrib yang berarti adalah perkelahian, permusuhan, perpecahan.
kemudian dirubah menjadi Madinatul Munawwarah, kota peradaban yang membawa cahaya. Itulah Madinah, awal mula kebangkitan Islam, awal mula peradaban Islam adalah hijrahnya Nabi. Semangat inilah yang ingin kembali diingatkan oleh Ali bin Abi Thalib, oleh Umar bin Khattab atas usulan Ali bin Abi Thalib, di mana ketika masuk awal tahun baru Islam berarti tahun perubahan, tahun evaluasi diri, tahun kalau seandainya kita dulu orangnya buruk, orangnya banyak maksiat, jelek pribadinya, buruk tingkahnya, maka berubah menjadi baik. Dari baik berubah menjadi lebih baik. Kalau kita sudah lebih baik dari tahun kemarin, maka kita berusaha menjadi amat baik. Kalau sudah amat baik, lebih amat baik lagi. Itulah semangat hijriyah. Itulah filosofinya. Lantas kenapa pula awal tahun Islam itu dimulai dengan bulan Muharram? Tahu kenapa? Ada filosofinya tadi. Kalau tadi filosofi hijriyah diambil karena memang ingin mengembalikan semangat hijrah kepada seluruh umat Islam. Muharram itu diambil awalnya sebagai awal bulan di tahun Islam berdasarkan usulan Utsman bin Affan. Kenapa diambil Muharram? Karena Muharram ini bulan yang sangat mulia, yang namanya dicantumkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah terdiri atas 12 bulan dalam ketentuan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang suci. Dzalika dinul qayyim, itulah keputusan agama yang lurus. Maka ada 4 bulan yang haram, suci, kata Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna zaman qad istadara ka hayatihi yawma khalaqas samawati wal ard." Sesungguhnya waktu itu berputar ketika Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanah, kata Rasulullah, 1 tahun itu 12 syahran. 1 tahun itu 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang haram, kata Nabi. Thalathun mutawalliyat, 3 berurutan, kata Rasulullah. Apa yang berurutan? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu berurutan. Kemudian war-Rajab, madar alladhi baina Jumadi wa Sa'ban. Maka kata Rasulullah, 3 berurutan, 1 agak jauh. Dia berada di antara bulan Jumadil Akhir dan Sa'ban, yakni bulan Rajab. Maka 4 bulan ini yang haram. Maka mulia, Allah yang muliakannya. Bahkan dulu Muharram itu bukan nama, ketika masa jahiliyah bukan Muharram namanya. Tahu namanya apa, Bu? Safarul Awal. Bulan Safar pertama, Safarus Tsani. Jadi awalnya dulu Muharram ini bukan Muharram namanya.
Begitu datang Islam baru dirubah menjadi Muharram. Maka Muharram ini bahkan dinisbatkan dengan nama Allah, Syahrullahi Muharram, bulan Allah, bulan Muharram. Bayangkan, bulan yang nama Allah dinisbatkan dengan namanya adalah bulan Muharram. Maka Rasulullah katakan, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahi syahrul Muharram. Kata Rasulullah SAW, puasa yang paling utama setelah puasa bulan Ramadan ialah puasa pada bulan Muharram. Wa afdalus salat ba'dal faridah salatul lail. Dan salat yang utama setelah salat fardu adalah salat malam. Maka dikatakan oleh Rasulullah, Syahrullahil Muharram, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa pada bulannya Allah, bulan Muharram. Puasa hari ini, Bu? Puasa hari ini, Bu? Maka inilah puasa yang terbaik setelah puasa bulan Muharram. Setelah bulan Ramadan. Para ulama mengatakan bulan terbaik setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram. Ustaz bukannya kemarin mengatakan bulan Dzulhijjah? Ada kemarin pertemuan, Bu? Ulama pecah pendapat. Ada yang mengatakan bahwa bulan terbaik setelah bulan Ramadan adalah bulan Dzulhijjah. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa bulan terbaik setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram. Semuanya memiliki keutamaan masing-masing. Yang satu akhir tahun, yang satu lagi awal tahun. Maka akhir tahunnya Islam adalah Dzulhijjah, awal tahunnya adalah Muharram. Dua-duanya punya kemuliaan. Kemuliaan mungkin ulama mengatakan yang terbaik setelah bulan Ramadan berdasarkan hadis ini, afdhal shiyam, sebaik-baik puasa. Maka puasa di bulan Muharram ini disunnahkan kapanpun. Maka boleh puasa, ada yang puasa di tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada, Bu? Orang-orang tua dulu kita. Ya silakan puasa, silakan. Tapi ingat, yang tak boleh adalah menisbatkan pahala atas nama Nabi, mengatakan hari pertama puasa di bulan Muharram pahalanya sekian, pahalanya sekian. Tak ada dari Nabi. Maka yang ada apa? Hari Asyura. Kata Rasulullah SAW, su'ilan Nabi al-siyam yaumul Asyura. Nabi ditanya tentang puasa di hari Asyura. Kata Nabi, yukaffirus sanah madiyah. Ia menghapus dosa yang 1 tahun yang telah lalu. Kenapa kita puasa, Bu? Kenapa kita puasa? Ada enggak sejarah peristiwa yang terjadi ketika hari Asyura? Ada 7 paling tidak peristiwa yang terjadi di hari Asyura. Apa yang pertama? Yang pertama adalah hari diterimanya taubat Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah adalah ketika hari Asyura. Apa kata Nabi? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu pertama, diterima taubat Nabi Adam. Yang kedua, hari di mana kapal Nabi Nuh alaihissalam berlabuh di Bukit Judi setelah 150 hari terombang-ambing di atas banjir bandang yang besar.
yang membuat seluruh bumi ini banjir. Kapan diselamatkan oleh Allah? Kapan hari bersandarnya kapal itu di Bukit Judi? Hari Asyura. Maka Nabi Nuh pun dikatakan berpuasa sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa Nabi Nuh. Ibu tahu ada namanya bubur Asyura. Ada yang buat bubur Asyura, Bu? Tahu sejarah bubur Asyura itu? Bubur Asyura kata ada beberapa ulama yang mengatakan walaupun perkataan ini tak memiliki athar, tak langsung sampai kepada Nabi. Kalau dibilang ini dalil tak sampai langsung kepada Nabi, putus, tak ada athar. Tapi ada yang mengatakan, mungkin ini Israiliyat, Allah a'lam. Tapi ada yang mengatakan bahwa bubur Asyura itu diambil ketika Nabi Nuh berlabuh di Bukit Judi itu, di hari Asyura itu. Ada 80 orang yang bersama dengan Nabi Nuh. Jadi ada 80 orang yang hidup setelah banjir besar. Dari sekian ratus umat manusia, dari sekian ribu umat manusia, tinggal 80 orang, Bu. 80 orang. Maka disebut Thamani. 80 orang inilah cikal bakal bahasa di seluruh dunia, cikal bakal suku bangsa di seluruh dunia. Dari 80 orang Thamani. 80 orang ini ketika mereka mau turun kapal, mereka lapar. Karena mereka lapar, mereka pun minta kepada Nabi Nuh untuk minta makanlah, kira-kira. Maka Nabi Nuh memerintahkan, ambil semua sisa makanan yang ada di kapal ini. Maka dikumpulkanlah semuanya, biji-bijiannya semuanya dikumpulkan, kemudian dibuat menjadi tepung. Ada yang mengatakan dibuat menjadi bubur. Maka bubur ini dinisbatkan kepada Nabi Nuh, dikatakan bubur Asyura. Walaupun Ibnu Katsir dalam bukunya menceritakan ini, dia menceritakan tentang adanya cerita bahwa Nabi Nuh mengumpulkan biji-bijian, tapi Ibnu Katsir mengatakan cerita ini tak memiliki dasar, tak memiliki athar. Tapi ulama ada yang mencantumkan ini dalam bukunya. Maka kebiasaan itu terus dilakukan sebagai bentuk rasa syukur. Puasa Asyura. Apalagi Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kobaran api yang besar yang dibakar oleh kaumnya juga di hari Asyura. Kemudian Nabi Ayub, Nabi Yusuf, Nabi yang paling ganteng, Nabi yang terganteng setelah Nabi Muhammad. Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh Allah, dibebaskan dari penjara juga hari Asyura setelah mendapatkan fitnah besar. Masuk penjara, dibebaskan di hari Asyura. Kemudian Nabi Ayub, tahu Nabi Ayub, Bu? Tahu Nabi Ayub? Nabi Ayub, Nabi yang punya penyakit, yang penyakitnya itu ada kudis, penyakit gatal. Penyakitnya itu hilang juga ketika hari Asyura. Tahu Nabi Yunus? Tahu Nabi Yunus, Bu? Nabi Yunus adalah nabi yang dimakan ikan paus. Nabi Yunus berada dalam 3 kegelapan. Gelapnya perut ikan, gelapnya lautan, dan gelapnya malam. Selama 3 malam. Maka ada yang mengatakan 3 malam, ada yang mengatakan lebih lama. Tapi Nabi Yusuf diselamatkan oleh Allah. Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah juga di hari Asyura. Kemudian apa yang dikatakan Nabi Yunus?
sama dengan perkataannya Adam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Selamatlah Nabi Yunus, karena buat dosa Nabi Yunus, ditinggalkannya umatnya, pergi dia, kesal dia sama umatnya, dimakan paus, tahu dia salah, dia taubat, diselamatkan oleh Allah di hari Asyura. Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar Fir'aun, kaumnya Bani Israel dikejar Fir'aun juga ketika hari Asyura, diselamatkan oleh Allah di hari Asyura. Maka hari Asyura pada hakikatnya adalah hari bersyukur. Hari di mana Allah memberikan banyak keselamatan buat orang-orang yang berdakwah dan membela agama. Maka inilah bentuk rasa syukur kita berpuasa di hari Asyura. Puasa kan, Bu? Puasa itulah rasa syukur kita. Kata Rasulullah, man wassa'a 'iyaluhu wa ahlihi yaumal 'Asyura wassa'ahu Allah sa'ira sanatihi. Barang siapa yang dia meluaskan keluarganya, sanak familinya ketika hari Asyura, maka Allah akan luaskan dirinya sepanjang tahun. Maka wajar dikatakan hari Asyura adalah harinya anak yatim. Harinya anak yatim. Harinya di mana kita menyenangkan orang lain. Hari di mana kita membahagiakan orang lain. Hari di mana kita meluaskan penderitaan orang lain. Maka kalau kita meluaskan penderitaan orang, kata Nabi, di hari Asyura ini, maka Allah akan meluaskan dirinya sepanjang tahun. Maka hari ini, Bu, sudah ada meluaskan penderitaan orang hari ini. Ini hari Asyura, hari Jumat pula. Kalau belum ada, habis dari sini cari sesuatu yang bisa meluaskan hati orang. Suami kasih hadiah, anak kasih hadiah, tetangga kasih hadiah, anak yatim kasih hadiah. Luaskan. Maka janji Rasulullah, janji Allah akan diluaskan dirinya sepanjang tahun. Luas rezekinya, luas hatinya, luas wawasannya, luas pikirannya. Karena Allah juga meluaskan banyak nabinya, menyelamatkan banyak nabinya ketika hari Asyura, hari ini. Maka kita puasa di hari yang terbaik, Yaum Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari-hari Jumat, di hari yang sangat baik, hari Asyura. Berbuat baik, ya. Satu, Asyura itu kan asyrun, 10. Asyura itu asyrun, Asyura, karena spesialnya dia lah makanya disebutkan Asyura. Belum, maghrib nanti habis. Belum, maghrib habis. Hari Asyura itu habis nanti maghrib. Ya, Tasu'a itu dari kata tis'ah, 9. Maka Tasu'a itu semalam, 9 Muharram. Hari ini Asyura, Asyrah, 10 Muharram. Maka inilah masanya Nabi. Maka Nabi memperingati berpuasa di hari Asyura sebagai bentuk rasa syukur karena Allah menyelamatkan para nabinya. Nabi Musa puasa, Nabi Nuh puasa, Nabi Muhammad puasa, kita pun puasa. Kita berbuat baik juga di hari Asyura. Maka inilah momentum kita. Salawat kita dulu ya, Bu, buat Nabi. Ya, silakan. Tak ada larangan. Boleh aja. Tak ada. Tidak ada larangan. Namanya ngasih makan orang. Pahala nggak, Bu?
Boleh, silahkan, tidak ada masalah. Buat bubur Asyura itu tak ada masalah. Kasih makan orang, kasihkan, kita membahagiakan orang dengan memberikan makan. Walaupun tak ada dasarnya, tak masalah. Tapi niat kita berbuat baik. Kita berbuat baik, bubur Asyura itu tak ada masalah. Tak ada masalah. Kalau tak ada uang jangan dipaksakan. Jangan dipaksa-paksa. Hah? Ya sikit-sikit ya nggak apa-apa. Berbagi, kan kata Rasulullah, barang siapa yang meluaskan, berbagi berarti kan meluaskan. Ada yang tak makan mungkin hari itu, ada yang puasa hari itu, buka puasa dengan bubur kita. Kata Rasulullah, man fattara sha'iman kana lahu min mislu ajri fa'ili min ghairi ayyam qusra. Orang yang memberikan makan orang yang berbuka puasa, dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Itu aja. Walaupun dia tak sampai antarnya kepada Nabi, ya nggak apa-apa. Tak ada anjuran, tak sunnah. Tapi boleh kalau orang makan berpahala sama kita. Berpahala sama kita. Mama berbuat baik. Ada lagi pertanyaan, Bu? Tidak. Apa tuh, Bu? Tak tahu sekarang tak puasa. Ya, kan kata Nabi, afdhalus siyam ba'da Ramadan siyam fi syahrillah, syahrul muharram. Puasa yang utama, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah, syahrul muharram. Puasa yang utama setelah bulan Ramadan, puasa di bulannya Allah, bulan Muharram. Kita tak puasa, lupa. Di Tasu'a tak puasa, Asyura lewat karena hari Jumat. Ya mungkin ada yang Jumatan sama suami gitu kan, mau misalkan. Jadi tak dapat Asyura, bisa dapat tanggal 11 kata para ulama boleh puasa. Karena Asyura itu dijalankan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi pun puasa Asyura. Maka untuk membedakan orang Yahudi dan orang Islam, maka puasa di hari ke-9 sebelum, ada juga di hari ke-11 sesudah. Ya boleh 9 lewat, 10 lewat, maka 11 kita puasa. Kapan lagi? 13, 14, 15 Ayyamul Bid, pertengahan bulan 13, 14, 15 disunahkan puasa. Apalagi puasanya di bulan Muharram. Ada pertanyaan lagi, Bu? Puasa ya, Bu? Itulah dasar kenapa kita puasa. Bersyukur kita, mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita, Allah luaskan hati kita, Allah luaskan ilmu kita. Itulah tujuannya kita bersyukur di hari Asyura dengan berpuasa. Ada anak yatim kasih makan, kasih hadiah anak, kasih hadiah istri. Istri itu sama ya. Saya punya istri, kalau ibu kan punya suami. Ya, kasih hadiah suami, berbuat baik, kasih senyuman kalau tidak. Kalau ada kesempitan orang kita lapangkan. Hari Asyura, berbuat baiklah hari Asyura, masih ada nanti. Ada 30 menit lagi insyaallah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Afwa minkum astaghfirukum jami'an. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu? Orang tuanya kan operasi kanker. Jadi minta mohon doa pada bundanya Azimat namanya. Baik. Ibu, kemarin kan bagaimana menemukan bundanya Ustazah Mandalina kan operasi. Jadi kemarin kita menengok katanya jadi operasi, jadi habis tadi perjalanan. Jadi cuma mohon doa dulu dalam sana kapan pulang baru kita ke sana itu. Baik.
Mari kita tengadahkan tangan kita angkat tangan kita tundukkan hati dan pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga ibunda dari Ustazah Mahdalena, yaitu Bunda Azimar, diberikan kelancaran dalam operasinya. Sudah siap, berarti diberikan kesembuhan, diberikan cepat, segera diberikan oleh Allah kesembuhan dan kesehatan, mudah-mudahan pulih kembali dengan segera. Dan semoga mudah-mudahan kita yang hadir hari ini dalam keadaan sakit juga diberikan kesembuhan oleh Allah, diangkat penyakitnya. Kita yang hari ini ada masalah dilapangkan, dihilangkan masalahnya, diberikan jalan keluar. Yang sempit rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sedih diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan musibah diberikan kesabaran dan juga ketabahan dan rasa syukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya nanti mendapatkan anak cucu yang saleh dan salehah, yang berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian kita juga mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan hari ini di sini, Allah kumpulkan kita semua di surga. Al-hadiyah wa kulliya salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على أهلك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا. واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما يا أرحم الراحمين. اللهم أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك اشفي بندا أزيمر يا أرحم الراحمين شفاء لا يغادر سقما ولا ألما آمين يا رب العالمين. Wahai yang memberikan kesembuhan, sembuhkanlah Ibunda Azimar, ibunda dari Ustazah Mahdalena ya Arhamar Rahimin. Kesembuhan yang tidak mendapatkan penyakit lagi ya Arhamar Rahimin. Angkatlah penyakitnya ya Mujibas Sa'ilin.
berikanlah kesehatan kepadanya ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana dhanban fi maqamina hadha illa ghafarta wa la daynan illa qadayta wa la hamman illa farajta wa la 'aiban illa satarta ya Allah ya arhamar rahimin. Bila ada di antara kami hari ini yang hadir dalam majlis ini dalam keadaan memiliki dosa ya Allah, jangan Engkau biarkan ia keluar dari majlis ini kecuali telah Engkau hapuskan segala dosa-dosanya ya arhamar rahimin. Ya Allah, bila ada di antara kami hari ini ya Allah yang hadir dalam majlis ini ya Allah dalam keadaan memiliki hutang ya Allah, jangan Engkau biarkan ia keluar dari majlis ini kecuali Engkau berikan solusi, Engkau berikan jalan keluar, Engkau berikan kemampuan kepadanya dan rezeki yang melimpah kepadanya untuk bisa melunasi semua hutang-hutangnya ya arhamar rahimin. Ya Allah, bila ada hari ini ya Allah yang hadir dalam majlis ini ya Allah di antara kami ya Allah yang memiliki kesulitan ya Allah, yang memiliki kesempitan ya Allah, yang memiliki kesedihan ya Allah, jangan Engkau biarkan ia keluar dari tempat ini kecuali Engkau mudahkan segala urusannya ya Allah, Engkau lapangkan segala sempitnya ya Allah ya arhamar rahimin, dan Engkau keluarkan dia dari segala macam masalahnya ya mujibas sa'ilin wa la 'aiban illa satarta. Dan apabila ada di antara kami hari ini yang memiliki aib ya Allah, jangan Kau biarkan ia keluar dari tempat ini kecuali Engkau tutup semua aib-aibnya ya arhamar rahimin. Wa la maridan illa syafaita. Bila ada di antara kami hari ini ya Allah yang memiliki sakit ya Allah, yang sakit ya Allah, yang memiliki penyakit ya Allah, jangan Engkau biarkan ia keluar dari tempat ini kecuali Engkau berikan kesembuhan kepadanya dan Engkau angkat semua penyakitnya ya mujibas sa'ilin. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا إله العالمين. Ya Allah, bila ada di antara kami yang ada dalam majlis ini ya Allah yang memiliki hajat ya Allah, yang memiliki permohonan ya Allah yang belum Engkau kabulkan ya Allah, maka jangan Kau biarkan dia keluar dari tempat ini kecuali Engkau kabulkan semua permohonannya ya Allah, dan Engkau mudahkan urusannya yang mujibas sa'ilin ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'an fahman nabiyyin wal mursalin ya arhamar rahimin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faminkum astaghfirukum jami'an taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.